Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran yang kemarin, IPS. Terima kasih kerjasamanya, kalian sudah bisa mengerjakan, sudah bisa menuliskan ringkasan. Nah, kita lanjutkan lagi di pertemuan kedua, tema 4, muatan pelajarannya IPS. Nah, kita akan membahas kerjasama ASEAN. Sebelumnya, mari kita berdoa di dalam hati, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Nah, kalian bisa buka buku paket halaman 50. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan ringkasannya, ya. Di sini ada tujuan politik bebas aktif. Nah, bisa sambil digaris bawahi yang di buku ya. Nah, bebas di sini artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah. Tentu salah satunya masalah-masalah internasional ya. Aktif di sini artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Di sini ada tujuan politik bebas aktif. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, membina persatuan. Yang ketiga, menjalin kerjasama. Nah, ini bisa dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang Ibu sudah jelaskan kemarin ya. Yang sosial budaya ya. Lalu ada membentuk masyarakat demokratis, adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tentang tujuan politik bebas aktif. Sekarang kalian buka halaman 68. Yuk, dibuka. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Ya. Yang positif dulu ya. Yang positifnya nomor 1, hubungan komunikasi lebih mudah. Nah, di sini ada kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan semua orang melakukan hubungan dengan orang lain meski berbeda tempat ya. Salah satunya adanya handphone ya. Lalu karena globalisasi ini ada dampak positifnya yaitu pertukaran informasi antara negara sangat lancar. Ya, seperti yang dijelaskan kemarin ya. Misalkan ada orang tuanya yang pergi haji. Nah, karena adanya informasi, misalkan kita pengen tahu kabarnya di sana gimana, melalui handphone bisa lancar ya. Lalu harga barang menjadi lebih murah ya. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Ya, jati diri bangsa terkikis nih. Beberapa contoh budaya globalisasi yang perlu dihindari adalah gaya hidup bebas dan pergaulan tanpa batas. Gaya hidup yang bertentangan dengan budaya bangsa yang dengan mudah ditiru. Pergaulan yang bebas tanpa batas juga memasuki anak-anak muda. Nah, ingat ya. Jadi meskipun kalian suka misalkan dengan tahu, hanya cukup tahu, tidak boleh ikut melestarikan budaya bangsa lain ya. Kita harus melestarikan budaya bangsa sendiri ya. Dari negara lain pun tidak hanya
hal-hal negatif yang kita bisa ambil, hal positifnya juga banyak ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mengambil sisi positif kalau misalkan kalian punya idola di luar bangsa Indonesia ya. Lalu yang kedua, industri dalam negeri terancam. Nah, setiap negara berusaha melindungi industri dalam negerinya. Jika tidak dilindungi, industri dalam negeri satu negara bisa bangkrut. Industri dalam negeri terancam bila produk-produk luar negeri membanjiri pasar suatu negara. Apa yang terjadi jika pakaian-pakaian Tiongkok, Eropa, dan Amerika masuk ke Indonesia padahal bangsa kita mampu membuatnya? Nah, ya. Jadi, gimana nasib para petani buah, petani sayur, para pengrajin jika kita terlalu mengutamakan produk-produk impor ya. Jadi harus cinta dengan produk dalam negeri. Lalu yang negatifnya, batas-batas antara negara tidak jelas. Nah, globalisasi memberikan dampak pada kaburnya batas-batas antara negara. Hal itu terjadi karena sebuah negara tidak mungkin lagi mengendalikan secara penuh perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal di negara tersebut. Di negara kita banyak perusahaan asing. Jika kita berusaha mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, maka perusahaan itu akan lari ke negara lain. Akibatnya, bangsa kita sendiri yang rugi. Ya, ini ada penjelasannya di halaman 70. Lalu, peran Indonesia dalam ASEAN. Kalian bisa baca sendiri kalau ini ya, ada di halaman 77. Lalu, capaian kerjasama ASEAN. Nah, capaian di sini tuh apa ya? Nah, kalian bisa buka di halaman 91. Nah, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam pemanfaatan energi terbarukan melalui penerbitan Peraturan Menteri atau Permen. Permen tersebut mendorong investor untuk berinvestasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan dari energi terbarukan. Ini capaian-capaian kerjasama energi ya. Di antaranya nomor 1, ASEAN Power Grid ya, merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN pada masa depan. Dari 16 proyek interkoneksi tenaga listrik yang direncanakan, sebanyak 5 proyek berlokasi di Indonesia ya. Yang kedua, pipa gas Trans-ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Yang ketiga, teknologi batubara bersih. Yang keempat, efisiensi dan konservasi energi. Merupakan bagian penting menghadapi perubahan iklim bagi negara anggota ASEAN. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan konservasi energi di sektor industri, perumahan, dan bangunan komersial. Yang terakhir ada energi terbarukan. ASEAN mematok target untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan antara negara-negara anggota ASEAN. Telah melaksanakan berbagai program di bidang energi air, matahari, angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama teknik dengan mitra pembangunan atau organisasi internasional dan sektor swasta. Nah, di sini ada kenapa ada perusahaan asing yang mendirikan di Indonesia. Nah, kalian bisa buka halaman 114. Kok ada perusahaan asing yang ada di Indonesia? Nih, ada alasannya. 1, kekayaan alam atau bahan baku dan lahan untuk mendirikan pabrik tersedia. 2,
tenaga kerja yang banyak dengan upah yang relatif murah. 3. Letak geografis yang strategis karena Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini memudahkan kegiatan transportasi. 4. Jumlah penduduk yang banyak sebagai konsumen yang potensial. 5. Negara Indonesia dalam keadaan yang aman dan stabil. Nah, yang bawahnya beberapa keuntungan berdirinya perusahaan asing di Indonesia. Jadi mereka juga tentunya kalau mendirikan pasti pengen untung, ya. 1. Memperluas tenaga kerja. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Mudah memperoleh kebutuhan hidup. 4. Menambah pengetahuan dan peningkatan keterampilan, ya. Nah, selain mendapatkan keuntungan atau manfaat dengan adanya perusahaan asing di dalam negeri, keberadaan perusahaan asing pun mendatangkan kerugian. Beberapa kerugian berdirinya perusahaan asing di Indonesia adalah eksploitasi alam secara berlebihan. 2. Pencemaran lingkungan, ini limbah biasanya ya. 3. Keuntungan perusahaan asing sebagian dibawa ke negara asalnya. 4. Masyarakat menjadi konsumtif dan boros, ya. Tahu konsumtif apa? Jadi mereka itu konsumtif biasanya yang pernah Ibu jelaskan dulu ya. Jadi yang konsumtif itu mereka memberi barang tidak butuh. Bukan yang dibutuhkan tapi yang diinginkan, ya. Nah, ini tugasnya. Silakan dikerjakan halaman 49. Halaman 49 kita buka dulu bareng-bareng. Nah, ini ada peran Indonesia. Jadi kalian kerjakan yang bagian B-nya saja, ya. Peran Indonesia di organisasi PBB apa, di GNB apa, di KA apa, di OKI apa. Ya, itu yang halaman 49 yang bagian B-nya saja. Lalu kita buka halaman 71. Nah, Ibu tidak akan mempersulit ya. Semuanya Ibu permudah ya. Nah, halaman 71 kalian tinggal kasih checklist termasuknya dampak positif apa dampak negatif. Contoh, terjadinya perdagangan dan persaingan bebas dalam ruang lingkup yang luas. Ini ada di penjelasan. Ya, tadi ada di penjelasan. Silahkan pilih mau positif atau negatif. Ya. Lalu halaman 115. Nah, Ibu tidak banyak-banyak memberikan tugas ya. Nah, ini ada di halaman 115. Itu yang ayo berlatih. Nih, di sini ada 1 sampai 5, silahkan isi. Tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ayo mencari tahu, kalian tidak usah 10 tapi cukup 3 saja. Nama perusahaan, bergerak di bidang apa, asal negaranya mana. Nah, tugas difoto lalu dikirim ke link yang Ibu sediakan ya. Terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan selalu menjaga kesehatan, memakai masker, dan tidak berkerumun. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Cukup sekian dari Ibu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan silakan WA Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.